Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Alusuci Harisma, Audi Elista Dewi, Aina Jematus Sahiro, dan Husnul Khotimah akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami pada mata kuliah pengolahan citra yang berjudul pengenalan nilai koin dengan menggunakan metode Otsu thresholding. Next. Bagian pertama yaitu abstrak yang benar menjelaskan mengenai pengenalan koin dengan menggunakan metode Otsu thresholding dan morfologi, menggunakan beberapa tahapan hingga mencapai hasil yang disajikan dalam bentuk graphical user interface atau GUI. Kemudian pendahuluan yaitu pengolahan citra digital kian hari semakin pesat perkembangannya karena dianggap sangat menarik bila digunakan dalam beberapa bidang, salah satunya adalah dalam proyek ini. Digunakan sebagai pengenalan koin menggunakan metode Otsu thresholding dan morfologi yang digunakan sebagai pemisah objek dari latar belakangnya agar dapat memperbaiki citra. Sistem pengenalan koin ini juga dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, yang mana pada aplikasi pengenalan objek ini, langkah awal yang dilakukan adalah pengambilan gambar yang berisi beberapa koin yang telah disusun. Selanjutnya, citra RGB dari gambar asli akan dibaca dan dikonversikan ke citra grayscale. Dengan begitu, citra dapat disegmentasikan dengan menggunakan metode Otsu thresholding dan dilakukan operasi morfologi untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Setelah itu dilakukan segmentasi dan operasi morfologi. Untuk dilakukannya identifikasi pada setiap uang logam berdasarkan batasan ciri warna atau dalam ruang warna YCBCR dan ciri ukuran luas objek yang ditentukan. Langkah terakhir yang dilakukan adalah pembuatan graphical user interface atau GUI untuk memudahkan interaksi dengan sistem. Kemudian adalah langkah identifikasi, yaitu ada pertama adalah input citra, kemudian dilanjutkan oleh citra RGB asli, kemudian konversi citra ke grayscale, lanjut ke segmentasi citra dengan metode Otsu thresholding, terus dilanjutkan oleh operasi morfologi, kemudian identifikasi koin, dan terakhir pembuatan GUI. Input citra. Nah, input citra adalah tahap awal yang menjadi bagian penting dalam aplikasi yang dibuat. Adalah akuisisi citra digital atau input. Akuisisi citra merupakan tahap awal untuk mendapatkan citra digital yang bisa diolah oleh komputer. Dan pada tahap ini akan didapatkan citra digital bertipe RGB. Kemudian citra RGB asli. Langkah pertama dalam proses pengenalan koin adalah membaca citra RGB asli yang mengandung beberapa koin yang telah disusun. Kemudian konversi ke grayscale. Citra RGB kemudian dikonversi ke citra grayscale. Konversi ini berguna karena citra grayscale hanya memiliki satu saluran warna atau tingkat keabuan dibandingkan dengan 3 saluran warna pada citra RGB, membuatnya lebih sederhana untuk analisis intensitas piksel. Kemudian ada segmentasi citra dengan metode Otsu thresholding. Proses segmentasi dilakukan dengan menggunakan metode Otsu thresholding. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memisahkan objek atau koin dari latar belakang citra dan menentukan nilai ambang secara otomatis. Metode Otsu membantu memilih nilai ambang yang optimal untuk memaksimalkan varian antara dua kelas piksel atau objek dan latar belakang. Selanjutnya adalah operasi morfologi, di mana operasi morfologi ini seperti area opening, filling holes, closing, dan menghilangkan objek yang menempel pada border atau tepian citra.
diterapkan guna menyempurnakan hasil dari segmentasi. Area opening digunakan guna menghilangkan noise dengan menghapus objek berukuran kecil, sedangkan filling holes mengisi lubang di dalam objek. Operasi closing membantu membuat bentuk objek lebih smooth, sedangkan menghilangkan objek pada border atau tepian citra menggunakan fungsi ImClear Border dengan tujuan supaya mengatasi masalah di mana objek atau elemen dalam citra yang melekat atau berdekatan dapat memengaruhi hasil analisis atau pengukuran objek tersebut. Pembersihan tepian citra dapat membantu memastikan bahwa objek yang diidentifikasi dan diukur itu sudah benar. Selanjutnya adalah identifikasi tiap koin. Setelah proses segmentasi dan morfologi, dilakukan identifikasi pada setiap koin. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan ciri warna dalam ruang warna, YCBCR, dan ciri ukuran objek atau luasan objek yang telah ditentukan sebelumnya. Pemilihan ciri tersebut sesuai dengan karakteristik khusus yang ingin diambil dari setiap koin. Dan yang terakhir adalah pembuatan GUI atau GUI. Tahapan terakhir melibatkan pembuatan GUI. Hal ini bertujuan untuk memudahkan interaksi dengan sistem, memberikan antarmuka yang intuitif bagi pengguna untuk memasukkan input atau melihat hasil pengenalan nilai koin secara visual. Dan untuk hasil pembahasan, Iki sik dirimu lho Mas, jane Mas. Baik, untuk hasil dan pembahasan sendiri, dalam percobaan ini digunakan data berupa data citra berwarna yang memiliki 15 gambar koin. Uang koin ini terdiri dari koin emas dan juga koin putih. Lalu untuk uang koin emas tersendiri itu ada dua, yaitu 500 dan juga 1000. Sedangkan untuk uang koin yang putih terbagi atas 3 nilai, yaitu 500, 200, dan juga 100. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas citra untuk dibaca, yaitu yang pertama ada jenis kamera yang digunakan, yang kedua ada intensitas cahaya, dan ketiga ada posisi kamera saat pengambilan gambar. Selanjutnya, untuk pertama akan dilakukan pembacaan citra RGB dari gambar asli, dan ini hasilnya. Lalu selanjutnya, setelah diambil citra asli akan dikonversikan ke grayscale. Jadi semua gambar akan berubah menjadi warna keabu-abuan. Selanjutnya, setelah dikonversi ke grayscale, dilakukan segmentasi. Nah, segmentasi ini menggunakan metode Otsu thresholding, sehingga hasilnya dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya, ada hasil operasi morfologi. Jadi, morfologi ini dilakukan untuk menyempurnakan hasil dari segmentasi yang tadi. Selanjutnya, hasil identifikasi. Nah, untuk identifikasi ini dilakukan berdasarkan ciri warna dalam ruang YCBCR dan juga ciri ukuran. Jadi dihasilkan seperti ini. Ada pembagiannya, uang 1000, 500, 200, 100, 500, dan sebagainya. Selanjutnya, dibuatlah pembuatan GUI. Nah, untuk GUI ini bisa dilihat ini adalah untuk tampilan uang koin 100. Jika dilihat bahwasanya dideteksi uang logamnya 100, di sini terlihat bahwasanya ada 3 koin. Selanjutnya, untuk yang untuk yang 200 di sini saat dideteksi ternyata terlihat ada 6 koin yang bernilai 200. Selanjutnya untuk 500, setelah dideteksi ternyata dilihat bahwasanya ada total 5 koin. Selanjutnya, ini untuk yang 1000, ternyata setelah dideteksi ada satu uang koin yang bernilai 1000. Selanjutnya, ini untuk hasil GUI untuk semua koin, bisa dilihat pada hasil perhitungan nilai uang logam, dilihat nilainya, lalu kuantitasnya atau banyaknya, dan juga ini ada jumlahnya. Jadi jika ditotal semuanya, jumlah koin di sini ada Rp5.000. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi di dalam artikel ini telah diuraikan metode pengenalan nilai koin menggunakan metode Otsu thresholding dengan pendekatan metodologi penelitian yang terstruktur.
Hasil eksperimen yang diilustrasikan melalui GUI untuk nilai koin tertentu menunjukkan keberhasilan metode dalam pengenalan koin secara otomatis. Oleh karena itu, artikel ini memberikan kontribusi pada perkembangan teknologi pengenalan objek, khususnya dalam konteks aplikasi pengenalan nilai koin, dengan mengintegrasikan metode output thresholding dan pendekatan metodologi penelitian yang sistematis. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kita dari kelompok 1. Saya kembalikan ke Mbak Audi selaku pembuka presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.